Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kami di Posisi Podcast Mahasiswa Transportasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan ya Pen ya bersama Bapak Hartanto, yang mana Bapak Hartanto ini menjabat sebagai Kepala Distrik Navigasi Tanjung Perak. Wow, suatu kehormatan nih bagi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi Polteknik SDIP Palembang bisa kedatangan Bapak. Kami terima kasih Bapak sudah kedatangan di kampus tercinta kami ini Bapak. Sudah berkenan untuk tampil podcast bersama kami hari ini Bapak. Ya, jadi Bapak di pagi hari yang cerah ini kami sedikit nih sharing session bersama Bapak, yaitu ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama ada Bapak ini kan sebelum ini pernah menjadi direktur kami pada tahun 2018. Wow. Jadi Bapak setelah Bapak meninggalkan kampus ini Bapak yang sudah memberikan kesan yang sangat baik bagi kampus ini, apa tuh Bapak yang melihat perubahan yang ada di kampus Polteknik Palembang ini dari dulu hingga saat ini Bapak? Ya, yang pertama terima kasih saya diundang di podcast yang dulu zaman saya belum ada. Berarti perubahan pertama sudah nih. Wow. Artinya terima kasih ya podcast, tepuk tangan untuk tim podcast ini ya. Lalu yang kedua, saya melihat banyak perubahan ada di sini terkait dengan lingkungan yang semakin asri juga. Tadi saya sempat jalan, dulu pohon masih kecil-kecil, sekarang udah berbuah gitu ya. Jadi ini semakin asri. Lalu kebersihan juga bisa tetap terjaga. Tapi satu hal yang juga cukup saya membuat bangga, keberanian para tarunanya luar biasa. Tadi begitu saya coba untuk berdiskusi, ajak ngomong dan sebagainya, berani menjawab semuanya, bahkan memberikan satu pendapat-pendapat yang juga relevan dengan kemajuan dunia pendidikan atau profesi maritim saat ini. Perubahan-perubahan yang lain yang saya lihat seperti ruangan ini tambah bersih sekali. Dulu belum ada waktu saya ini. Belum. Lampunya terang, bersih, dan tentu semua karena direktur yang sekarang dan juga direktur pengganti-pengganti saya sampai hari ini ya punya program kerja yang tentu ingin meningkatkan bagaimana performa Polteknik Palembang untuk menjadi lebih baik. Satu hal lagi yang utama bahwa berbagai aspek terkait dengan kegiatan Taruna, saya dengar semakin banyak lagi yang menjadi juara-juara di berbagai event ya. Saya kan dengan Pak Direknya, Pak Dr. Eko Nugroho itu selalu berkoordinasi, berkomunikasi, selalu beliau pamer itu kalau ada apa kalian berjuara, kalian jadi bintang itu pamer sama saya. Saya ikut bangga aja karena memang apa yang diraih Pak Eko otomatis juga menjadikan kebanggaan saya karena saya pernah berada di sini. Itulah kira-kira perubahan yang saya lihat saat ini ya. Iya, berarti cukup banyak Bapak ya. Cukup banyak perubahan yang. Iya. Mungkin sekarang ini kebetulan untuk mahasiswa jurusan nautika dan teknika itu Pak, sebentar lagi akan melaksanakan prala Pak. Praktek laut. Kemungkinan mereka akan melaksanakan keluar kampus ini pada besok hari. Oh ya? Besok pagi ya? Besok pagi. Iya. Mungkin ada pesan dari Bapak khususnya untuk para mahasiswa-mahasiswi jurusan nautika dan teknika yang akan melaksanakan prala Pak. Ya. Izin Pak. Saya kan juga pernah jadi kayak kalian ya, dan juga pernah prala. Pak Direkturmu, Pak Eko juga sama pernah prala. Saya lihat Pak Eko dulu waktu sekolah itu juga dalam hal ini memiliki sikap yang sederhana aja. Jadi khusus prala juga nggak usah mulu-mulu. Artinya kadang orang kan inginnya prala itu harus di kapal yang seperti ini, harus tanker, harus yang besar, harus kargo yang luar negeri. Dan ya kalau bisa itu bagus gitu loh. Tapi kalau tidak menurut saya cukuplah, yang penting masa pendidikan itu cepat selesai. Ya. Tetapi ya juga, jangan juga prala atau praktek laut yang asal-asalan. Yang penting masanya selesai juga jangan dong. Tapi juga tentu dapat kapal yang objektif lah, yang memiliki syarat sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian manfaatkan waktu 1 tahun itu belajar betul. Karena teori yang didapat di kelas ini akan ada sedikit perbedaan dan gapnya cukup lumayan ketika kita berada di atas kapal. Dan ilmu yang lebih pasti kalau kita itu langsung learning by doing. Jadi kita prala itu kan mempraktekkan teori yang ada kan. Maka manfaatkan waktu 1 tahun, jangan ada yang merasa nggak nyaman, cengeng atau apa. Karena pilihan kita, apapun itu profesi kita. Jadi kalau kita sudah memilih untuk prala atau menjadi pelaut, ya itulah dunia kita. Zaman sekarang prala juga menurut saya nggak apa ya sesulit dulu ya. Sekarang ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tahu persis bagaimana kebutuhan akan Taruna tempat untuk prala. Jadi silahkan saja. Dan yang lain pesan saya adalah berkomunikasi yang baik. Komunikasi dengan perusahaan, dengan para pimpinan, dengan senior-senior yang lebih dahulu.
kemudian juga bagaimana kita beretiket atau memiliki karakter yang baik kepada para pemangku supaya kita juga bisa diberi kesempatan untuk peralah. Nanti di atas kapal juga begitu, jaga komunikasi yang baik sehingga kita bisa diterima di lingkungan. Kira-kira itu aja. Wow, jadi itu motivasi yang sangat berarti tuh bagi teman-teman kita yang akan on board tuh untuk peralah. Jadi itu bisa digunakan jadi kata-kata dan acuan untuk kalian para taruna dan taruni untuk lebih baik saat di peralah. Jadi Bapak, sebelum kita menutup podcast ini, ada satu masukan nih dari teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi Politeknik SDB Palembang ingin meminta kata-kata motivasi dari Bapak. Kan Bapak juga jarang nih Bapak untuk masuk ke Politeknik SDB Palembang ini. Iya. Jadi kami sebagai mahasiswa-mahasiswi Politeknik SDB Palembang ingin minta motivasi dari Bapak selaku kepala distrik navigasi dan pernah menjadi direktur kami tentunya Pak. Ya, kalau saya sih lebih cenderung kalian itu kan para mahasiswa-mahasiswi atau taruna-taruni ya. Coba ambil kata aksi dan prestasi. Kalau Pak Direkturmu kan sekarang membuat ada tagline-mu cerdas, ya kan? Dengan berbagai arti yang ada di situ. Tapi kalau selain cerdas, coba aksi berprestasi. Artinya kita tuh segera action, lalu berprestasi. Orang kalau sudah mau beraksi, maka pasti akan ada prestasi. Ambil langkah, ambil sikap, gerak cepat. Bahkan ada satu kalimat, if you want to respond not today, but yesterday. Kalau kita mau merespon itu jangan hari ini, secepatnya dari kemarin gitu loh. Isu-isu yang ada sekarang ini jangan ketinggalan kita harus respon secepatnya. Not today, but yesterday. Hari ini respon udah terlambat gitu. Kemarin kalau kita ingin menyiapkan semuanya. Jadi kalau mau peralah, kalau mau mengikuti profesi setelah lulus dari sini, siapkan dari kemarin. Jangan hanya sekarang, loh sekarang saja sudah telat. Yang lain udah berlomba-lomba untuk menyiapkan, kita telat nanti. Jadi aksi dan prestasi. Wah, motivasi yang sangat berarti tuh bagi kita untuk mahasiswa Politeknik SDB Palembang untuk menjalankan pendidikan. Banyak sekali motivasi yang sudah disampaikan oleh Bapak kepada kita yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya apalagi sebagai mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Iya. Terima kasih Bapak telah masuk terima kasih juga ke dalam podcast kami di Politeknik SDB Palembang ini. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswi untuk ke depannya juga Bapak. Lebih baik lagi tentunya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sukses selalu. Siap semuanya. Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, mungkin itu adalah podcast hari ini bersama saya Afina Ayu Widadari. Bersama saya Dimas Agung Wibowo. Jangan lupa untuk terus pantau akun Instagram dan YouTube Politeknik SDB Palembang. Dan jangan lupa untuk menonton posisi episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.